Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Baik siswa sekalian, kita akan membahas materi tentang himpunan. Dan fokus untuk saat ini, kita akan memahami konsep himpunan. Tentu yang pertama sekali harus kita pahami apa itu himpunan. Himpunan, istilah lainnya kumpulan atau kelompok, atau bisa juga kelas dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan kelompok atau kumpulan atau himpunan ini. Contohnya, coba saja anak-anak pergi ke pasar, niatnya ingin membeli baju. Tentu anak-anak harus menuju ke kelompok pedagang penjual baju. Atau Anda ingin membeli ikan, tentu yang harus Anda tuju adalah kelompok pedagang penjual ikan. Atau kalau di dalam masyarakat kita banyak sekali kumpulan-kumpulan, kumpulan suku-suku Jawa, kumpulan orang-orang Batak, kumpulan orang-orang Padang, dan lain sebagainya. Itulah contoh himpunan. Nah, di dalam matematika, himpunan itu lebih ditegaskan lagi dengan jelas. Tidak setiap kumpulan termasuk himpunan. Yang dinamakan himpunan itu yang seperti ini. Kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Syaratnya harus terdefinisi dengan jelas. Nah, definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik dari objek dalam himpunan itu. Apabila suatu objek tidak memenuhi definisi ini, maka dia tidak termasuk ke dalam anggota himpunan itu. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak pahami contoh himpunan dan bukan himpunan berikut ini. Ini yang termasuk contoh himpunan. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Coba sebutkan anggotanya. Mangga, melon, markisa, dan lain sebagainya. Rambutan termasuk tidak? Tidak termasuk, karena rambutan huruf awalnya huruf R. Artinya jelas yang mana yang termasuk anggota dan mana yang bukan anggota. Itulah yang dimaksud dengan terdefinisi dengan jelas. Contoh yang lain, kumpulan binatang berkaki 4. Kalau Anda diminta menyebutkan anggotanya, bisa kambing, bisa sapi, bisa kucing, dan lain sebagainya. Ayam, apakah termasuk dalam kelompok himpunan ini? Tentu saja tidak, karena ayam berkaki 2. Sekali lagi, yang seperti inilah yang dinamakan himpunan. Jadi jelas mana yang bisa termasuk anggota dan mana yang bukan anggota. Yang berikut ini di dalam matematika tidak dianggap himpunan. Misalnya kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Apa saja anggotanya? Matematika, apakah termasuk dalam kelompok ini? Bisa iya, bisa juga tidak. Karena sebagian anak mungkin menggemari matematika. Tapi sebagian yang lain banyak kita temui anak-anak yang tidak menyukai matematika. Jadi matematika tidak jelas apakah termasuk dalam kelompok ini atau tidak. Yang seperti ini bukan himpunan. Contoh yang lain, kumpulan makanan yang lezat. Bagaimana ukuran lezat itu? Sangat subjektif. Ada orang yang suka makan durian, maka setiap makanan yang ada unsur duriannya dia anggap sebagai makanan yang lezat. Tapi ada juga orang yang tidak suka makan durian. Akibatnya, kalau ada makanan yang ada unsur duriannya, dia tidak suka. Apakah makanan yang ada unsur duriannya termasuk dalam kelompok ini? Tidak bisa kita tentukan dengan pasti. Nah, yang seperti ini bukan himpunan. Jadi sekali lagi, himpunan itu
objeknya bisa didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, bagaimana cara menyajikan himpunan? Himpunan itu bisa disajikan dengan 3 cara. Ini cara yang pertama, dengan menuliskan anggotanya, atau istilahnya enumerasi. Contohnya A, nah ini perlu anak-anak pahami, bahwa nama himpunan itu harus disimbolkan dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Lalu menggunakan tanda sama dengan, menggunakan kurung kurawal. Nah, kalau kita menuliskan anggotanya, anggota-anggotanya itu dituliskan di dalam kurung kurawal ini. A, I, U, E, O. Ini dibaca himpunan A yang anggotanya A, I, U, E, O. Pasti sebagian orang akan paham bahwa ini adalah himpunan. Demikian juga yang B. Orang akan membacanya himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau anggotanya sangat banyak, tidak memungkinkan untuk menuliskan semua anggotanya, maka kita gunakan titik 3 seperti ini. Cukup anggotanya dituliskan sebagian. Ini artinya dan seterusnya. Ini cara menyatakan himpunan yang pertama. Lalu yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Sekali lagi, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kalau himpunan A ini kita tuliskan dengan cara yang kedua ini, maka bisa kita nyatakan seperti ini. Anggota himpunan A, I, U, E, O. O ini adalah huruf-huruf vokal. Oh, jadi langsung saja kita tuliskan sifatnya. Nah, ini dibaca himpunan A yang anggotanya huruf-huruf vokal. Pasti huruf B tidak termasuk, karena bukan huruf vokal. Anggotanya pasti 5 huruf ini. Lalu yang B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Apa sifat yang memenuhi dari anggota ini? Oh, bisa kita nyatakan B ini anggotanya adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Nah, itu kan bilangan asli kan dimulai dari 1. Kalau bilangan cacah yang paling rendah 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan yang C? Anggotanya banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan bulat. Berarti himpunan C ini bisa kita nyatakan kumpulan bilangan bulat. Ini cara yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Lalu yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Namun sebelumnya perlu anak-anak pahami bahwa suatu objek termasuk ke dalam suatu himpunan dapat kita tuliskan dengan lambang seperti ini. Nah, ini dibaca anggota himpunan. Misalnya U adalah anggota himpunan A. Ini bisa kita nyatakan U anggota himpunan A. Kita tuliskan seperti ini. Kalau yang bukan anggota, lambangnya seperti ini. Jadi ada coretan. Contohnya, yang bukan anggota himpunan A ini adalah B. Oh, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Ini dibaca B bukan anggota himpunan A. Ini mengenai simbol anggota dan bukan anggota himpunan. Baik, kita fokus dengan cara yang ketiga untuk menyajikan himpunan, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Anggota-anggota himpunan itu kita simbolkan dengan variabel, bisa X, Y, Z, dan seterusnya. Yang A ini kalau kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, misalkan anggota himpunan A itu kita simbolkan dengan variabel X. Nah, berarti X, lalu buatkan garis tegak. Maka kita sebutkan notasi pembentuknya. X ini adalah huruf vokal. Ini membacanya himpunan A yang anggotanya X, di mana X itu huruf vokal. Maka kalau diminta menyebutkan anggotanya,
tidak akan menyebutkan S. Pasti A, I, U, E, O. Lalu yang B, kita misalkan anggota himpunan B itu kita simbolkan dengan variabel Y. Maka Y, tarik garis tegak, Y, di mana Y ini adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Oh, berarti kita simpulkan Y itu adalah bilangan asli kurang dari 6. Berarti Y kurang dari 6. Y anggota bilangan asli itu simbolnya huruf A. Nah, ini dibaca himpunan B anggotanya Y, di mana Y itu bilangan asli yang kurang dari 6. Yang terakhir, himpunan C. Misalkan anggota himpunan C itu kita simbolkan dengan variabel Z, di mana Z ini bilangan bulat. Bilangan bulat itu simbolnya B. Inilah 3 cara yang biasa digunakan di dalam matematika untuk menyajikan sebuah himpunan. Selanjutnya, kita akan memahami tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. Apakah ada himpunan yang tidak memiliki anggota? Ada. Contohnya seperti ini. Himpunan nama hari yang berawalan huruf B. Apakah ada hari yang berawalan huruf B? Tentu tidak ada. Maka himpunan ini adalah himpunan kosong. Demikian juga yang himpunan bilangan cacah negatif. Kita tahu bilangan cacah yang paling kecil nilainya 0. Tidak ada yang lebih kecil lagi dari 0. Nah, berarti anggota himpunan ini tidak ada. Maka ini termasuk himpunan kosong. Nah, lambang himpunan kosong adalah seperti ini. Seperti ini. Jadi, seandainya yang nomor A ini kita simbolkan dengan himpunan A, maka dapat kita tulis seperti ini. A sama dengan, nah ini dibaca himpunan A adalah himpunan kosong. Atau A sama dengan buka kurung kurawal dan tutup lagi. Jangan dituliskan anggotanya. Ini dibaca himpunan A adalah himpunan kosong, tidak memiliki anggota. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Oke, sekali lagi kata kuncinya seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Nah, untuk lebih memahami tentang himpunan semesta, coba kita bahas permasalahan berikut ini. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari, ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya kambing, sapi, kuda. Kira-kira apa yang menjadi semesta pembicaraan dari himpunan ini? Bisa saja semesta pembicaraannya adalah hewan berkaki 4. Kan semua anggota himpunan A ini termasuk hewan berkaki 4. Oh, berarti semesta pembicaraannya adalah hewan berkaki 4. Apakah ada kemungkinan yang lain? Ada, bisa saja semesta pembicaraannya hewan ternak. Kan sapi, kambing, dan kuda ini termasuk hewan ternak. Kemungkinan yang lainnya? Saya kira cukup 3 saja ya. Masih banyak kemungkinan yang lain yang bisa kita tuliskan dari semesta pembicaraan mengenai himpunan A. Bisa saja semesta pembicaraannya adalah hewan mamalia, karena kambing, sapi, dan kuda itu termasuk hewan mamalia. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang lain. Bagaimana semesta pembicaraan untuk himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, dan 7? Oh, semesta pembicaraan untuk yang B ini bisa saja bilangan-bilangan ganjil. Iya kan? Kan semua anggota B ini termasuk bilangan ganjil. Apakah ada kemungkinan yang lain? Ada. Bisa saja semesta pembicaraannya adalah bilangan cacah. Kan
1 termasuk bilangan cacah, 3, 5, dan 7 juga termasuk bilangan cacah, dan lain sebagainya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Silahkan anak-anak pikirkan. Itulah himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu, sekali lagi, himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Simbolnya huruf S. Lanjut yang terakhir, diagram Venn. Diagram Venn ini salah satu cara untuk menyajikan himpunan dalam bentuk diagram. Nah, ada aturannya. Yang pertama, himpunan semesta atau disimbolkan dengan S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Sekali lagi, sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana, biasanya berbentuk oval atau lingkaran. Yang C, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan terakhir, bila anggota satu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Dan untuk memahami diagram Venn ini, langsung kita terapkan dengan contoh-contoh berikut ini. Yang nomor 1, kita akan menggambarkan diagram Venn dari himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 4, 5, dan 6. Kalau kita perhatikan anggota-anggota himpunan A dan B, ini artinya kedua himpunan ini saling lepas, tidak memiliki keterkaitan. Baik, kita gambarkan diagram Venn-nya. Pertama kita gambarkan dulu semesta pembicaraan. Himpunan S, anggotanya ini. Nanti dulu kita tuliskan. Lalu di dalam himpunan semesta ini ada himpunan A. Nah, kita gambarkan dengan kurva tertutup yang anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu ada juga himpunan B yang tidak ada kaitannya dengan himpunan A, anggotanya 4, 5, dan 6. Nah, yang tidak termasuk dalam anggota himpunan A dan B kita tuliskan di luar, yaitu 7. Kita letakkan di sini, 8 mungkin kita letakkan di sini, dan 9 kita letakkan di sini. Inilah diagram Venn untuk yang nomor 1. Lalu untuk yang nomor 2, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau kita amati antara himpunan A dan himpunan B ini ada anggota bersama, yaitu 4. Baik, kita gambarkan diagram Venn-nya. Ini himpunan semestanya. Lalu himpunan A kita gambarkan seperti ini. Ini himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, lalu 4. Kemudian ada himpunan B. Nah, anggota himpunan B ini 4 termasuk. Jadi 4, 5, 6, dan 7. Yang tidak termasuk ke dalam anggota kedua himpunan ini dituliskan di luar, 8 mungkin di sebelah sini, di sebelah sini 9. Inilah diagram Venn-nya. Jadi sekilas orang akan paham, oh ternyata himpunan A ini anggotanya ini, himpunan B ini anggotanya ini, dan semesta pembicaraannya adalah dari 1 sampai 9. Berikutnya, yang ketiga, himpunan A 1, 2, 3 anggotanya, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita amati, ternyata himpunan A ini bagian dari himpunan B, karena semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Baik, kita gambarkan. Ini himpunan semestanya. Lalu ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu ada himpunan B yang anggotanya juga himpunan A. Nah, ini himpunan B, anggotanya 1, 2, 3 sudah ditulis. 4 tidak termasuk himpunan A, 5, dan 6. Lalu 7 dan 8-nya dituliskan di luar.
8, satu lagi 9. Ini diagram Venn untuk yang nomor 3. Saya kira yang terakhir nomor 4, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3, 4 anggotanya. Oh, berarti himpunan A ini sama dengan himpunan B. Ini himpunan semestanya. Lalu ada himpunan A yang ternyata juga sama dengan himpunan B. Anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang tidak termasuk anggota himpunan ini 5, 6, 7, 8, dan 9. Inilah diagramnya untuk yang nomor 4. Saya kira cukup mengenai konsep himpunan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.